Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Kali ini adalah episode Usbob menjawab. Sebagaimana banyak sekali orang-orang yang DM Instagram saya menanyakan permasalahan-permasalahan seputar agama, permasalahan ibadah, permasalahan syariat, dan insya Allah kali ini tim saya meramu tentang satu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Yayu dari Jakarta tentang bagaimana caranya Ustadz mengkodo sholat. Dulu pernah malas, pernah lalai, sekarang pengen sekali mengganti sholat-sholat yang dulunya sering ditinggal. Maka insya Allah dari ramuan yang disampaikan oleh tim ini, saya akan sampaikan kepada Bu Yayu, dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat saya, bermanfaat buat semua viewer. Tapi sebelum dijawab, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Pencet ya, termasuk juga ini nih, loncengnya dipencet. Dan dukung dakwah lewat channel Usbob ini. Mudah-mudahan ini akan semakin bermanfaat, menambah manfaat, bermanfaat buat saya, bermanfaat buat viewer, juga bermanfaat buat semua orang yang menyaksikan. Dan jawaban ini juga bukan hanya buat Bu Yayu, tapi insya Allah semuanya akan mendapatkan manfaatnya. Maka tentang mengkodok sholat, apa hukumnya Ustadz? Mengkodok sholat jawabannya begini, mengkodok sholat itu apakah karena sengaja atau tidak? Kalau misalnya dia tidak sengaja, contoh misalnya seperti saat ini saya lagi ada di daerah puncak, sedang berliburan, maka kemudian tiba-tiba lupa. Boleh jadi karena dia tertidur, atau mungkin lagi kesibukan main sama keluarga, maka kemudian lupa, nggak sholat zuhur, tiba-tiba udah asar aja. Sesungguhnya kalau dia sudah masuk jarak jamak, nggak ada masalah, dia bisa menjamak. Tapi kalau misalnya dia itu tidak niat menjamak atau tidak masuk jarak jamak, maka dia sudah kehilangan sholat karena dia lupa. Atau boleh jadi terjadi kepada orang yang kurang tidur, maka kemudian dia tidur, habis subuh dia nggak bisa tidur, tiba-tiba kemudian dia tidur kira-kira pukul jam 10 pagi atau pukul 11 siang, maka kemudian ketika terbangun, dia tidur di rumahnya, tiba-tiba rupanya sudah maghrib, maknanya sholat zuhur, asar sudah terlewat. Bagaimana cara kodoknya? Maka kodoknya adalah ketika dia ingat, ketika dia terjaga, dia sadar bahwa dia belum sholat, dia mengkodok. Maka contoh orang tertidur tadi, dia sholat zuhur dulu, sholat asar dulu, kemudian sholat maghrib. Contoh orang yang berliburan juga demikian. Kalau dia terlupa, tiba-tiba dia sudah sadar, oh belum sholat zuhur, padahal sudah asar, maka jawabannya adalah dia kodok ini, dia sholat zuhur dan kemudian sholat asar. Dari mana dalilnya Ustadz? Nah, dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha iza zakaroha." Siapa orang yang terlupa mengerjakan sholat atau dia tertidur tanpa sengaja, maka kafaratnya, membalasnya, menggantinya adalah dia tegakkan sholat tatkala dia ingat dan dia terjaga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalau dalam kondisi ini boleh mengkodok sholat. Ustadz, pertanyaannya kodok itu apa sih? Kodok itu ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengerjakan ibadah di luar waktunya. Kalau kita sholat zuhur di waktu zuhur, maka itu disebut adaan lillahi ta'ala dalam niat kita. Kata adaan itu maknanya menunaikan di dalam waktunya. Tapi kalau menunaikan ibadah di luar waktunya, maka itu disebut qadha. Sama seperti punya kewajiban puasa Ramadan, lalu kemudian dia uzur, apakah dia karena haid, nifas, atau sakit, maka ada beberapa hari yang tertinggal. Begitu dia niat mengganti di luar Ramadan, maka itu namanya qadha. Hukumnya sama, wajib. Ngobrol-ngobrol tentang, karena saya udah ngomong tentang qadha puasa di luar Ramadan, maka pertanyaannya kembali kepada pertanyaan Bu Yayu. Kira-kira dulu di masa muda pernah sering meninggalkan sholat. Kira-kira gimana tuh caranya Ustadz? Apakah ada kodoknya? Adapun orang yang pengen mengkodok sholat di waktu ketika masa dulunya, di zaman dulu ketika dia sering meninggalkan sholat, hukumnya apa Ustadz? Hati-hati, orang yang meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir. Jangankan meninggalkan sholat, menunda-nundanya saja adalah dosa besar.
Contoh, sudah waktu azan, tapi dia tunda, ntar setengah jam lagi. Rupanya begitu setengah jam, tetap dia tunda. Dan itu termasuk orang-orang yang celaka. Sebagaimana dalam surah Al-Ma'un, Allah berfirman, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan sholat mereka. Maka menyia-nyiakan, menunda-nunda sholat, kata Allah, celaka, dosa besar. Maka tidak boleh untuk menunda-nunda sholat. Kalau sudah tiba waktunya, Anda dengar panggilan azan, segera. Jangan tunda-tunda, karena itu adalah jebakan jebakan setan. Dan selanjutnya, kalau begitu dia menyadari dulu sering meninggalkan sholat, bagaimana mengkodoknya? Para ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang rajih adalah ulama menyatakan tidak ada kodok sholat. Seluruh ibadah yang fardu, kalau tidak ditunaikan, wajib kodoknya. Seperti puasa, kalau tidak ditunaikan, maka wajib kodok. Haji, kalau dia tidak menunaikan, maka kalau dia wafat, ahli warisnya wajib mengkodoknya, membadalkannya. Tapi sholat, tidak. Sholat itu tidak ada kodoknya, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Karena apa? Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kunna nu'mar biqadha'is shaum wala nu'mar biqadha'is shalah. Kami diperintahkan, kata Aisyah, kami kaum perempuan diperintahkan kodok puasa. Tapi kami tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah mengkodok sholat. Perempuan haid, perempuan nifas. Kalau mereka tidak menjalankan saum Ramadan, maka tetap wajib mengkodok saum. Tapi perempuan dalam haid mereka, nifas mereka, tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengkodok sholat. Maka caranya bagaimana? Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Muhalla menyampaikan bahwa kalau orang mendapati dulu sering meninggalkan sholat dan dia kini sadar, dia tidak perlu mengkodok sholatnya. Tapi caranya adalah perbanyak amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, berbanyak sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, dan perbanyak amal-amal kebaikan. Maka bertaubat atas dosa meninggalkan sholat, bertaubat. Lalu kemudian perbanyak amal-amal soleh. Sekarang balik, gimana tata cara mengkodok sholat karena lupa atau karena ketiduran. Kalau misalnya tadi contoh sholat zuhur, asar, kelewat, kemudian maghrib, maka pendapatnya dia kerjakan sholatnya. Sholat zuhur, asar, maghrib. Caranya gimana? Sholat zuhur lakukan 4 rakaat. Lalu kemudian habis salam lakukan sholat asar 4 rakaat. Lalu kemudian sholat maghrib. Lalu kemudian kalau misalnya dia bangun dan dia pergi ke masjid sholat maghrib, lalu bagaimana yang dilakukan? Sholat maghrib dulu bersama imam, bersama jamaah. Habis itu kemudian sholat zuhurnya 4 rakaat qadha, kemudian asar 4 rakaat qadha. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat saya, bermanfaat buat Ibu Yayu yang menanyakan, juga buat semua viewer. Kalau ada manfaatnya, jangan lupa share seluas-luasnya video ini, dan jangan lupa subscribe untuk dukung channel Usbob. Demikian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.